Henshin! Ya halo guys, teman-teman semua. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santuy sama Om Kumis atau Om Ige dari EQ Media. Apa kabar Om? Alhamdulillah. Halo. Udah lama nih. Sahabat-sahabatku semua. Udah lama banget ya. Terakhir kapan ya? Apa? Terakhir kapan ya? 2019 ya? Hah? 2 tahun lalu? Iya. Masa sih? Jadi aku tuh belum gondrong. Maksudnya belum gondrong fase ketiga. Dan waktu itu teh datang ke sini. Terus gondrong, sekarang ke sini lagi udah enggak gondrong. Udah gak gondrong lagi. Oke, jadi emang kalau ke sini harus enggak gondrong. Pasti banyak yang nanya juga. Ini pasti minus Bang Randy, minus Iya. Om Bay. Om Bay. Nah, jadi emang kita juga ada kesibukannya masing-masing ya. Jadi doakan saja mungkin di kemudian hari kita nanti bisa berempat kumpul bareng semua. Amin. Lengkap Kayak dulu. satu squad ya. Bahas-bahas Bukan dulu berarti kita musuhan ya guys. Enggak dong. Emang berarti ada kesibukannya masing-masing. Sudah jadi pria dewasa ya. Tapi nge-K-pop masih ya. Iya, harus. Harus dong. Sekarang apa? Masa enggak sih? Sekarang apa? Ivy. Yang paling. Sekarang lagi sukanya sama Ivy. Apa sih bacanya gimana sih? Ivy. Iya, Ivy gitu. Baru Dia- pisan itu mah. Baru banget. Dia kan Wonyong sama Sebelum siapa? itu gitu. Kan pasti adalah. Stacy, Heeh. Promise masih, Promise 9 masih dong. Bro banget. Bro banget. Promise. Buktinya subscriber Agan Reza juga banyak yang suka K-pop. Iya jelas. Pokoknya pembahasan kita ini chill aja teman-teman Apapun ya. lah. Apapun kita bahas. Soalnya udah lama juga nggak ketemu Om Kumis. Ya Oh, pastinya iya. kita juga bakal ngobrol tokusatsu juga. Yoi. Ya begitulah. Nah, kalau aku mah kan tahun ini tuh tahun yang lumayan berat ya. Aizon Oke. kan bubar. Iya. Jifren bubar. Itu kayak udah runtuh semuanya. Aduh, Iya. nggak ada apa-apa lagi gitu. Soalnya kan Iya Jifren bubar ya. Twice bosen gitu. Aduh, gitu-gitu terus gitu kan. Ya. Enggak ada perubahan. Dan menemukan setitik cahaya lewat sebuah grup namanya itu Promise. Promise 9. Udah, Yuri, Jion. Jion. Kita ngobrol sebagai sesama konten kreator. Oke. Sebenarnya tuh keresahan aku tuh gini Om. Oke. Suka banyak yang kayak ngebandingin ya. Iya. Kayak Oke. ngebandingin. Oke. Gimana ya? Konten kreator yang sama-sama bahas toku tuh seakan kita tuh rivalitas, saingan, Ih. gini gitu. Apa sih kalian? Padahal kan beda gitu. Kalau misalkan ya, Iya, kalau iya. misalkan aku sebagai Agan Reza kan pastinya ada ada orangnya. Iya. Itu ada personalnya kan. Yoi. Mungkin misalkan Ekyo itu media lah ya. Yes. Nah gitu. Yes. Jadi ada perbedaannya gitu. Yes. Dan kita juga pastinya ya saling support. Nah, Yoi. gimana Om menurut Om? Ya sebelumnya ya ada juga kayak di channel saya gitu terutama EQ Media tuh kadang yang bilang gini, oh baru kenal sama Agan Reza udah berapa lama? Dia nggak tahu aja kita tuh di komunitas tuh Sebelum sebelum nge-YouTube sebelum saya nge-YouTube saya udah tahu Agan Reza. saya sebelum nge-YouTube kayaknya udah tahu. Gitu aku tuh beli ini ya, beli di X ya. Pokoknya udah kenal lama aja. Udah kenal Kayaknya lama banget. sebelum nge-YouTube nge-YouTube ya? juga udah kenal Gitu kayaknya. udah kenal sebelumnya gitu bahkan ternyata antum itu seseorang di YouTube gitu ya. Jadi ya udah gitu. Belum lah dulu Om. Belum. Amin lah ya. Jadi sama pengen tahu juga pendapat Om Kumis nih Yoi. untuk Toku fans zaman sekarang. Udah sebenarnya nggak usah diklarifikasikan secara luas. Oke. Cuman pengen tahu aja Toku fans zaman sekarang tuh kayak gimana. Ya tahulah dengan gelagat-gelagat Oke. atau komentar-komentarnya di setiap misalkan video, di film atau di media sosial pasti bisa menangkap lah ciri-cirinya seperti apa gitu. Sebut aja nih. Nggak yang Ya pokoknya pukul rata aja. Oke. Gitu. ya mungkin makin kesini makin banyak kayak yang apa ya? Hmm. Mungkin mereka bilang kayak elitis gitu. Mungkin ya apa gitu. Ya sebenarnya gitu kalau kita menyukai sesuatu tuh sesimpel ya udah lu tonton aja kalau apa yang lu suka. Yang lu nggak suka ya udah tinggalin aja gitu. Maksudnya Iya, iya, gitu. Terus kalau kita misalnya kita lagi nge-review nih, misalnya Agan lagi nge-review, saya juga lagi ngebahas sesuatu. Terus kayak mereka tuh bilang kayak ngapain sih ngeritik gini-gini? Oh. Bukan nge-hate, bukan apa ya? Jadi kayak nonton aja kenapa ya, sih? Gitu ya? yoi. Apalagi yang sampai modal nonton bajakan Ya, doang gitu kan. Kayak Padahal- misalkan kalau kita ngekritik sesuatu tuh kayak itu tuh udah susah-susah buat gitu. Iya. Udah nikmatin aja lah, nggak usah dikritik, nggak usah baik bacot. Kira-kira seperti itu kan? Padahal kan Pasti kecintaan kita tuh dari kritik tuh kan kita peduli. Justru maksudnya kita juga mengkritiknya kan nggak secara hate juga kan, Yoi. nggak kayak
jelek banget, bego, gini-gini gitu kan. Ada base-nya. Ya. Semua ada alasannya. Ada alasannya Ada juga. alasannya tersendiri. Ada gitu. poin-poinnya lah. Betul. Kalau menurut aku ya tokusatsu kan soalnya makin kesini ya nggak bisa dipungkirin ya semakin besar kan ya. Yes, Yang betul. nonton juga semakin banyak. Semakin masif. Dari segala jangkauan usia gitu. Betul. Apalagi kan setelah si TV nasional Ono nayangin, Yoi. pasti kan itu bertambah kan Toku fans dan itu nggak bisa dibendung. Elang Television Iya. ya. Dan juga kan kita nggak bisa semuanya tuh nurut gitu kan, semuanya udah nontonnya gini gitu kan. Oke, betul, Tapi betul. pasti ada respon masing-masing gitu kan dari si Toku fans ini gitu. Ya pastinya adalah feedbacknya yang nggak enak juga gitu. Iya. Oh ngapain sih lu gitu, elit lu gitu Iya, kan. Misalkan kayak terlalu suka sama suatu series tuh pasti diomongin. Oke. Biasanya kayak gitu. Saber. Gimana? Itu nanti kita bahas. Oke. Harus cari sih banyak banget. Jadi kalau ada istilahnya gitu, kalau di media sosial itu Toku fans moment. Toku fans gitu kan. Oh. Yang terlalu kayak menggilai tokusatsu Yo. gitu loh. Mungkin itu umurnya ya baru remaja lah. Sekitar lah ya. Pasti remaja sih itu. Teenager sekitar lah ya. umur 16 17 Iya. gitu ya. Nah, seperti itu. Dan KTP juga aja belum punya ya. iya. Dan juga pasti kan ada juga kayak anak-anak yang mau bikin fanspage gitu-gitu, mau nge-share info segala Yo. macam. Terus juga nge-share meme juga kayak gitu banyak kan. Meme-nya tuh kadang ya suka nggak dipikir juga. Oh iya, Gitu. jadi kepikir ya. Sorry, kepotong. Ah, Kepotong nggak sih? Silakan. Ya kan barusan bilang nge-meme atau apa gitu yang misalnya dia leluconan yang misalnya kelewat batas dan lain-lain. Jadi Ekyo Media tuh sempat ngebikin kayak kita tuh nggak tahu sebetulnya guna utamanya buat apa. Cuma kayak pernah di live streaming tuh kayak buat Discord dong, Discord kayak Discord. komunitas di Discord gitu. Iya, ngerti. Buat kayak dan sampai saat ini pun saya nggak ngerti itu gunanya buat apa kayak komunitasnya gitu. Kayak kita tuh nge-spill apapun kayak misalnya spoiler dan lain-lain kan udah ada wadahnya atau tersendiri, ada forumnya lah ibaratnya ya. Iya. Kayak gini. Tapi suka kelewat batas tuh kayak misalnya jadi mereka ngeposting gravure banyak banget. Terus kayak di satu sisi banyak yang ngelecehin juga. Jatuhnya jadi ngerti. Jatuhnya jadi toksik kalian tuh kebanyakan gitu kayak wah ini apa nih gitu. Sebenarnya gravure tuh gimana ya? Karya seni. Betul. Bener kan? Tapi Bener kan iya, Karya sudut seni. pandang mereka tuh jadi kemana-mana. Iya. Kayak misalnya ya nggak apa-apa sekali lagi saya nggak ada masalah sama Itu gravure. mah udah budaya. Itu udah budaya. Tapi Iya. kayak jadi lelucon dia gravure-nya ditambahin meme. Jadi di joke skin. Iya. Dia misalnya, Ngerti. ini ngerti kan ya? Iya. Saya nggak berani nyebut sih, lebih ini sih. Cuma hey tolong dong gitu. Iya, ngerti. Gitu sih. Sebenarnya gini sih, Om. Perkembangannya tuh jadi kayak pedang bermata dua nggak sih? Ya. Jadi sebenarnya kita juga seneng banyak yang suka tokusatsu. betul banget. Karena feedback kita sebagai konten kreator juga jadi bagus dong. Iya. Ya kan? Sementara di sisi lain ya pasti adalah yang kayak gitu yang Itu juga nggak semua. Nggak semua. Kalian yang kayak misalnya, Om ini bagus nih, kayak menurut saya sih Tirai Aurora misalnya Kamen dikit bisa ketemu lagi loh misalnya di dunia mungkin revise gitu gara-gara gini. Jadi mereka juga kayak bukan nambah insight ya. Kayak cerita-cerita mereka juga jadi seru gitu ke kita. Bener gak sih? Iya bener. Kayak mereka nambahin teori. Iya, nambahin teori juga. Kalian seru juga, cuma ada beberapa orang yang kayak gitu mungkin. Enggak semua. Enggak semua. Gitu. Cuman ya ini mah tadi curhat sedikit perilaku Iya. yang cukup unik dalam tanda kutip lah. Unik lah. Gitu. Mau ngomongin ini Om. Saber Om. Wah, dibahas lagi nih. Kenapa ya? Kenapa ya? Aduh. Jadi rame lagi akhir-akhir ini. Tahu ya. Jadi gini loh. Ya kemarin kan soal yang bahas yang pas aku mau upload yang di FB overrated amat sama Saber. Oke, aku lihat itu. Jadi sebenarnya itu nggak menyinggung siapapun, cuman ngerasain lah. Melihat sekitar ya. Ya soalnya udah bahas juga 47 episode Saber. Yes, Masa iya sih dong. gitu kan? Iya. Udah tau lah perilakunya gimana gitu. Iya, ada iya. yang komennya support aja, Yes. ada yang suportif sama si Saber, Iya. ada juga yang overhate juga kayak serial ini ampas. Jadi memang si asal usul ampas ini kan dari si penulisnya Takura Fukuda kan. Iya, itu udah Nulis nggak asing lagi dari ya. Ghost ke si Saber. Jadinya ampas gitu. Terus juga emang patternnya tuh beberapa tuh ada yang sama kayak Ghost. Iya. Cuman menurut aku sih ya It's okay lah. jujur lah jauh Saber sama Ghost mah. Ya. Dari segi apa ya tematik Sama Zero One juga bisa kalau dibandingin coba. Ayo. Boleh jujur? Ayo, Boleh jujur aja. Saber atau Zero One? Ya. Aku mau milih Saber. Iya, lebih kayak
Ngerti gak sih kayak Jeda nggak ulang lagi. Kayak Jeda diemnya tuh kebanyakan di Cyber kayak di Zero One gitu. Kayak ini, oh apa nih gitu. Kalau menurut aku mah Saber tuh punya keindahannya sendiri, ngerti nggak? Oke, dengan dunianya. Dengan temanya. Yes. Terus soundtracknya juga udah nggak ada lawan menurut aku. Iya sih. Dan juga kalau misalkan ada beberapa episode yang harus bahas soal emosional tuh dapet. Iya. Gitu. Sampai benar-benar tuh nangis ya nangis gitu. Mungkin ada beberapa orang yang anti Suichiro Naito nggak sih? Masa sih? Bukan anti Suichiro Naito ya, Gak kayak mungkin sih. bukan anti personalnya. Ini Bukan mah anti beda aslinya. sama kayak anti Tenkuji Takeru gitu kan. Oh itu mah udah mendarah daging sih Pak. Kalau Tenkuji Takeru ya. Cuman kan ada ininya, Ada pembelanya. Kramas. Itu the best sih. Jadi Antitesis tersupport lah. lagi, terdongkrak Tersupport lagi. lagi, jadi- Malah jadi ngefans aku mah. Iya. Jadi kayak apa ya, Lord Tenkuji Takeru. Kramas kan minang nge-spill lu Pak. Iya, Iya, sering. kan? Sering banget, padahal kan? sering roast Takeru kan. Iya. Cuman ya gitu tetap sehat lah gitu. Gak kan. tahu ya, Tetap mungkin kita- Kramas juga awalnya mungkin gak suka sama Takeru. Terus dia kayak nggak ngerti tahu, gak sih? kita nggak tahu kebenarannya di balik Iya, itu ngerti apa gak sih gitu. kayak mungkin kayak misalnya jokes ya udah deh jadi kayak kok suka gitu. Iya, benar. Bisa aja gitu. Iya, bisa benar-benar. aja. Gimana ya menurut aku mah ya tadi jadi ngefans sama si Tenkuji Takeru Hmm, gara-gara ya terlalu sering di up gitu. Oke. Ya, jadi- Mamang Diket juga. Mamang Diket sih ya oke lah. Oke lah. Banyak fansnya soalnya. Yes. Ya gitu. Maksudnya gimana Om yang tadi yang Suichiro Naito. Iya, Suichiro Naito. Mungkin kayak pembawaannya yang misalnya kurang berwibawa bagi main rider. Dia ada pernah yang bilang gitu. Masa sih? Boleh jujur ya? Sasa. Eh, Boleh. Kok salah sih? Secara fisik ya. Hmm. Jadi pemeran utama seorang Kamen Rider Yeah. yang pas itu macam Takeichi Ryoma, Oh iya, itu benar friendly sih. banget, Itu benar sih. sama Suichiro Naito menurut aku mah. Jadi maksudnya tinggi, good looking Yes. gitu. Ya nggak terlalu kurus gimana juga. Maksudnya kan dia juga model. Sosok gitu kan. hero-nya dapat ya? Iya, maksudnya pas gitu sebagai sosok Saber tuh gitu. Oke. Jadi kalau misalkan kayak, mohon maaf ya kalau misalkan awal-awal nonton si Zio, Tokiwa Sogo gitu. Itu jauh sih, Pak. Oh kayak bocil gitu. Pas Jauh sih, berubah Pak. jadi bongsor kan. Jauh sih. Maksudnya kayak Jauh. beda gitu kan. Kalau si Suichiro Naito, si Toma kan kayak udah pas gitu. Apalagi yang paling aku suka tuh di Saber dia tuh fashion banget. Iya. Kan? Betul, Pakai betul. jas, keren gitu kan. Aneh-aneh gitu kan outfitnya tuh. Iya. Sebagai novelis gitu kan. Yes. Masuk gitu sama temanya Saber. Itu kan pasti ada si fashion designernya kan. Tuh lah, Nah, pasti. gitu ya. Nah sekarang makan lu setahun liatin celana ketatnya si Iki. Siawase, pemandian Siawase. Mandian air panas. Siawase spa. Baju karyawan. Iya, itu enggak. Lagi apa? Lagi sibuk-sibuk ngurusin Deadman naik sepeda terus aja. Ya, balik lagi. Suichiro Naito tadi mungkin menurut beberapa pandangan orang ya. Jadi orang beda-beda mungkin dia masih ngelihat pandangan suka kayak misalnya main karakter kayak Kotaro Minami mungkin atau misalnya Tendo Souji mungkin. Harusnya- Mungkin ya. Apalagi kalau udah mau nonton Diket, pasti pengennya kayak Mamang Sukasa. Memang suka sih. Banyak kan komentar sebelum Rider tayang. Semoga kayak Sukasa, semoga kayak Tendo, nggak pernah lepas dari dua orang itu pasti. Iya. Pasti. Iya, betul. Pasti kayak selalu kayak Sukasa, pasti semoga kayak Sukasa, semoga kayak Tendo. Betul. Pasti gitu, Mas. Betul. Pasti itu. Tapi menurut aku ya, kalau si Tomang kan dari perwataan fisik ya udah pas. Iya. Mungkin kekurangannya itu pernah dibahas juga di episode Saber, terlalu straight sih, terlalu kaku. Itu benar. Jadi kayak aku ingin menolong orang-orang. Itu Nggak benar. ada dinamikanya banget. Gak ada slowly Ya, gitu aja, baik ya Iya. baik gitu. Gitu Iya kan. sih, iya. Jadi kayak kurang ada egonya. Berbeda Gitu sama Rintaro si Rintaro ya. Kalau Rintaro Blades juga emang kayak gitu orangnya kan kaku. kaku banget. Kan orang apa ya? Orang jadul gitu ya. Orang bisa zaman dibilang dulu ya. Organisasi banget gitu. Ya maksudnya yang kayak ada dinamika tuh kayak si Mamang Sukasa lagi. Jangan si Mamang Waya. Kayak si siapa ya? Si Takumi, Inui Takumi. Inu Takumi Faiz. Ya itu mah dinamikanya kelihatan banget kan, di mana dia cuek terus Iya. ingin melindungi mimpi orang-orang gitu. Kalau si Tomang, Dari segi depresinya juga mungkin segi stresnya dia dapat juga Iya. si Inu Takumi kan. kalau si Tomang kan dari awal ya gitu aja, aku ingin menolong orang-orang. Aku ingin kau selamatkan. Aku Betul, janji betul. gitu kan. Gitu sih. Tomari Shinosuke sih keren ya. Shinosuke juga keren sih. Maksudnya dari segi dia tuh kayak sedih. Kayak dia mungkin lagi sedih tuh kayak oh
di satu sisi aku harus melindungi orang. Kerasa gak sih kayak feel-nya tuh kayak bener-bener kayak gitu. Iya. Kayak nggak seharusnya gue nampilin kesedihan di depan orang-orang yang mau gue tolong. Kalau menurut orang soalnya actingnya juga keren sih. Iya, actingnya gitu kayak ngeblend aja sama kepolisian. Nyambung lagi Om sama tadi yang fans Saber. Oke. Gimana? Yang overhead itu. Kebanyakan sih kayak mungkin ya itulah kita juga nggak bisa mendikte orang harus kayak gimana ya. Kita juga nggak bisa kayak kalian harus menyukai Saber juga gitu. Tapi ketika mereka kita juga nggak maksa gitu. Iya, kita nggak maksa. Tapi ketika mereka meng-head kelewatan sih, kita juga mempertanyakan sesuatu sih dari situ. Iya, betul. Itu kayak ngapain juga gitu kalian nge-head membabi buta gitu. Betul. Tiap video komennya, ini serial masih tayang. Iya, bener. Ampas udahan aja lah gitu. Iya. Kayak ngapain sih ini? Maksudnya visi next-nya, movie-nya ngapain sih diperpanjang kayak? Justru Saber aku mah nggak expect ya Om. Yeah. Awal-awal tuh, jadi aku tuh nggak suka tema fantasi tuh nggak suka. Yeah. Yang terlalu magical kayak, makanya nggak nonton kayak Narnia, Harry Potter tuh nggak nonton gitu. Yes. Jadi Saber tuh nggak ada ekspektasi sama sekali gitu. Bahas aja. Cuman si serial Saber sendiri loh yang narik aku tuh jadi kayak suka gitu. Tau-taunya kok oke gitu ya. Iya, oke. Jadi ada beberapa poin yang menurut aku sih bagus gitu. Betul. Emang ada lah banyak kekurangannya Saber. Nih, sampai tak bilang banyak. Banyak ya malah. Nggak apa-apa juga. Maksudnya kita juga kalau ya balik lagi kalau misalnya mereka banyak kekurangan juga kita juga nggak perlu segitunya nge-hate gitu. Iya, kasih tahu aja poin-poinnya gitu kan. Iya, mana mereka juga kayak ngapain sih Saber? Pasti tanya, emang apa yang gak lo sukai dari Saber? Apa ya? Apa ya? Bingung ya. Terbata-bata gitu. Pokoknya sih konklusinya sih gitu. Misalnya kalau misalnya mereka ataupun siapapun mau ngeritik ya sah-sah aja. Ya manusia ya punya asal masih sehat. Ya punya jalan pikiran masing-masing. Jangan sambil memaki lah ya. Iya, jangan kayak ngapain sih Toma? Ngapain sih Saber lagi? Kita juga nggak maksa mereka yang nggak suka Saber untuk harus suka Saber kan. Ya, gitu. Itu terserah kalian. Lu harus suka Saber gitu. Kalau misalkan kenapa sih bilang Saber ampas sih gitu kan? Iya. So kita tuh speak up, terutama aku ya, speak up itu karena udah banyak yang overhead. Yuk. Gitu. Nggak ada asap kalau nggak ada api. Iya gitu kayak. Gitu sih, cuman sedikit bandir gitu ya. Overhead amat sih sama Saber gitu ya. Soalnya banyak yang kenapa sih alasannya gitu ya. Sebenarnya gimana ya? Asiknya tuh buat didiskusiin gitu kalau ada kekurangannya tuh mestinya gini. Asik loh. Justru pas aku bahas Saber ya, itu periode-periode yang seru lah menurut aku. Tau mau dibikin seserius apa sih tayangan jam 7 pagi? Iya gak sih? Bener. Udah gitu. Enjoy aja. Nah sekarang udah tadi soal Saber ya. Jadi tadi Saber masih ada Superhero Senki, VC Next, Trio of Deep Sin, sama Beyond Generation. Nikmati saja tuh. Masih ada 3 posisi kami sama Tomang. Yes. Dan full crew ya. Full crew lagi, full team lah. Full team ya. Full team lah ibaratnya semua. Full team. Sekarang soal device lah Om. Boleh? Nggak jauh-jauh lah ya. Boleh. Ini pasti ya pertanyaan yang banyak banget. Device sejauh ini kayak gimana sih? Dari Om dulu lah. Kalau misalnya kalian ini kita bahas berarti udah episode 11 11 12 episode minggu ini ya? 12 episode. 12 episode. Kita syutingnya sebelum debut Baritrax. Yes. Gimana ya aku bisa menjawabnya? Gini aja deh. Revise sejauh ini tuh ya oke aja. Oke aja. Sesimpel oke aja. Oke aja. Bagi kalian yang terbiasa menonton dorama, ini adalah hal yang kalian tunggu-tunggu. Banyak plot di mana writer kita Hanta Kinoshita itu memikirkan plot twist sama kesan sensitif dari manusianya. Iya. Ketimbang dari form-formnya. Ada nggak sih maksudnya kayak kreativitas dia tuh dibatasi sama Oh itu maksudnya pasti ada lagi kayaknya mungkin ya jelas dong. Jelas ya, jelas. Aku mau cerita gini tapi kan ini ada form ini harus muncul, kamu harus akalin dong. Iya dong, harus akalin. Tutup saja sama Kamen Rider Gen. Gitu ibaratnya selain cuan apa ya, ya Kinoshita juga ya pasti sama Shinichiro Shirakura diginiin sih. Ya pasti ya itu pemegang dari semua pemegang sih. Bisnis sih itu mah. Ya jadi wajar-wajar aja. Cuma yang harus bermain tuh gini. Hanta Kinoshita itu harus kayak misalnya kepengen dia apa diselingi sama ini, ya udah cari jalan keluarnya apa. Gitu. Benar. Soalnya dia pernah ditanya gini kan.
waktu press conference gitu dulu pernah ditanya gini Hantaki no Shita, apakah Kamen Rider terdahulu mau diundang ke Revise? Dan dia ngejawab kayak nggak usah lah ya. Dia bilang gitu. Iya. Soalnya kayak aku ingin membuat versi formula Kamen Riderku tersendiri. Menurut dia. Jadi maksudnya ini kan Enif 50 tahun, jadi tetap Yes. ada rider lainnya dalam Vice Time ini kan. Dan Yeah. form-formnya si Revise. Ya mereka pikir kayak Zio loh ya kayak sedikit-sedikit ada comeback dari. Udah muak sebenarnya gitu. Ya. Tapi jujur kalau eksekusinya kayak gitu ya oke sih menurut aku mah. Ya. Gitu. Jadi nggak terlalu wah Enif lagi kayak Zio tawuran Yes. rider lagi muncul lagi. War Rider, aduh capek banget sih. Capek. Kayak formula yang diulang beberapa kali. Ya benar-benar. Jadi oke lah ya. Oke lah. Kalau dari- Oke lah. Kalau dari aku mah ini ya fresh pastinya ya. Banget. Oke, tapi fresh ya. Jadi kayak ini kan penulis yang belum pernah ada history recordnya, Belum terjun di track Toku recordnya ya. di Toku. Jadi berasa fresh banget ketika kita dikasih cerita yang dengan plot twist kayak gini. Sebenarnya plot twistnya tuh plot twist simple enggak? Simple Kayak- kalau dibandingin sama Yang di aku luar lihat ini. mah eksekusinya lebih dipersimple si plot twistnya. Yes. Sebenarnya bisa aja si Pak Hanta ini maininnya sampai Rumit segimana. banget. Ya bisa. Cuman kan ya itu harus ada debut form ini, harus Yes. ada si Kamen Rider ini gitu. Tapi cukup fresh sih. Dan untuk 10 episode awal oke sih menurut aku mah. Oke. Oke, jadi pas bikin bahas-bahasnya tuh mikir juga, Yes. mikir ada clue-cluenya segala Apa macam sih, iya. gitu. Jadi pas ada salah juga nyaman gitu, nggak langsung dijudge. Gan ini ketinggalan gitu. Tapi kita sama-sama diskusi. Itu yang aku salut dari subscriberku lah. Nah, gitu. itu. Kita Kebanyakan sekarang pinter-pinter kalian kayak gitu. Nah, kita semuanya diskusi gitu. Iya. Punya pemikiran sendiri gimana Keren-keren sih. teori-teori gitu Keren-keren jadi kayak menurut aku sih kan George ini adalah gini-gini. ya. Memang Banyak apa sih. ya? Peluangnya tuh kecil untuk jadi kenyataan gitu si Yes. teori-teori itu. Tapi Yes. ya asik aja didiskusi, nggak Asik ada yang aja. salah kayak gitu. Ngobrolnya asik. Seru. Cuman ya menurut aku sih 3 episode terakhir agak turun sih guysnya. Iya. Kelihatan. Mereka tuh kayak roller coaster nggak sih kayak misalnya ada naiknya banget ada melempemnya. Memang hal yang wajar, cuma kayak gimana ya? Takutnya gini loh, ketika sudah oke si serialnya dari awal nih dengan temanya segala macem, orang-orang wah kaget gitu kan, Kamen Rider kayak begini gitu dengan temanya iblis segala macem. Ketika ada kekurangan, mereka tuh tetap membela. Iya. Gitu karena sudah overproud lah istilahnya gitu. Jadi Mereka dari awal udah menaruh ekspektasi nih. iya Ketika gitu. mereka ekspektasinya masih ketinggalan di situ, ya mereka mengamankan aja. Ya, sebenarnya udah ada penurunan gitu misalkan ya. Menurut aku mah Jelas, menurut udah ada. aku. Ada kok. Bener loh. Optimis banget tuh. Jen. Dari nanti deh dibahas ya. Jen serius. Nanti deh. Sekalian aja om kan lagi bahas Revise. Ya gitu deh. Ya menurut aku mah gitu ya, menurut aku gitu. Cuman ya serial ini ya tetap ini sih asik buat diikutin gitu. Iya. Cuman pas zaman-zaman 10 episode ke bawah itu ditunggu banget tiap minggunya. Yeah. Wah, ini kayak gimana nih Daiji Kagero gini-gini kan itu menarik sih. Menarik. Sekali lagi ini mah plot twist-nya simpel banget sebenarnya. Simple banget nggak sampai Udah kayak ketebak kok kayak gimana ntar Iya. mengalah si Kagerunya ntar Daijinya kurang gitu. Nah, segala macem. Ya mungkin apa ya bagi saya sih di Revise ini saya tuh nggak pernah menaruh ekspektasi tinggi sebetulnya. Jadi kayak takut ya ketinggian itu ya dropnya jadi malas nontonnya ke depannya gitu. Takutnya jadi kayak gitu. Ya mending. Kalau saya pernah kejadian Zero One. Iya kan. Rider pertama di era Reiwa, teknologi wah keren. Tahu-tahu melempem Tahu arc tengahnya. banget. Astaga Tuhanku. Iya. Udah kepikiran mau berhenti bahas ya itu. Iya. Kayak aduh please. Emang malas banget ya. Malas banget asli. Malas. Seriusan. Bener Pernah sih. bikin tanpa skrip loh itu. Kan biasa kalau aku mah bikin bahas-bahas catat poin-poin pentingnya kan. Nanti Itu emang untuk Oke. pembahasannya ya melebar lagi gitu. pasti. Nah, kayak gitu kan. Untuk Zero One nggak pernah pakai untuk Zero One untuk satu periode pernah nggak pakai skrip sama sekali. Sabodo teuing gitu, Yeah. asal bahas gitu. Yeah. Udah. Mohon maaf ya bahas Formalitasnya Zero One aja ya. lagi. Iya. Ya, Yeah. revise lagi. Ya itu ya. Tadi apa ya? Maksudnya kayak Nggak terlalu berekspektasi berlebihan. Jadi kayak ini serial udah seru gitu. Kayak standar aku udah deh di sini aja. Ngerti gak? Iya. Kayak Jadi aku nggak ketika ada penurunan, oh ya mau, ya udah gitu. Kayak ya udah ketebak kok mau kesini. Hmm. Udah ketebak kok. Ntar misalnya kayak Sakura
Ghost Ridernya jadi apa, pengen nolong tapi gak guna misal, ya udah gitu. Misalnya ya udah kayak nikmatin aja yang udah ada. Tapi sebenarnya aku Contohnya juga dikasih feedback bagus sih. Jadi misalkan ya, aku lagi agak biasa aja gitu nonton Revise, malah cenderung agak kurang gitu ya. Cuman dikasih poin-poin menarik dari para subscriber tuh yang bagus gitu. Jadi mencari lagi ya. Jadi gimana ya? Jadi kayak ngebuka sudut pandang baru. Jadi nyari bintang di langit yang gelap lagi gitu. Jadi Iya. ada kemungkinan yang seru lagi kayaknya. Jadi gitu. kayak ini apa sih si Sakura bla 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 bla. Nah, terus justru kan kayak gini loh. Kan dia itu wanita gini, dia kasih poin lagi gitu sih. Yes. Gitu. Jadi itu pentingnya diskusi sih, teman-teman. Itu yang serunya. Iya, betul. Poin Seru. plusnya di situ sih. Seru. Ya gitu aja sih menurut saya sih. Ya setiap satu serial Kamen Rider tuh pasti ada periode penurunan sih. Nggak Wajar. mungkin nggak ada gitu, nggak mungkin kayak wah up terus. Gitu. Pasti ada itu ya. Jadi Di Kabuto aja dulu ada di Kabuto aja. harus siap diterima sih itu ya. Harus siap diterima. Wajar sih. Wajar itu ya. Awal-awal pasti wah gitu Hype kan. banget pasti. Ya, hype banget. Mau Saber mau Ghost juga pasti awal-awal gitu. Nanti kita bahas Black Sun di ini oke. aja ya. Di EQ ya. Oke, boleh. Mantap. Gitu aja kali ya kayaknya. Gitu aja sih mungkin ya intinya keresahan kita bukan terwakilkan, bukan keresahan yang utama juga, tapi Ngobrol kita pengen toku lah ngobrol kita aja lah gitu. Ya ngobrol toku. Udah Pengen lama ngobrol aja kita. Udah lama nggak ketemu. Iya, silaturahmi. Sama Om Kumis. Udah hampir 2 tahun ya. Iya. Udah lama Dan banget langsung gitu. ngobrol-ngobrol biasa aja. Iya gitu. Gitu. Bagi kalian yang bilang, "Om, lagi musuhan apa?" Enggak. Kayaknya harus bikin ini deh Om. Nanti live YouTube ngobrol sama subscriber juga. Waduh, dulu pernah. Ekyo agar Reza sama Oh, subscriber. iya. Boleh Ya kayak aja dulu, sih kayak gitu. dulu kita ya pernah ya. Pernah kayak gitu Kita juga. sama siapa? Sama Randy juga. Iya, Om Si Bay. Om Randy, Om Bayu pernah Nah, kita. pernah. Ya, gitu Seru-seru aja sih juga paling ya. Nah, terima kasih banyak Om Kumis. Semoga sehat Thank you. selalu Thank dan semoga kita bisa ngobrol seru-seru lagi. Amin. Gak Sehat cuman selalu. berdua aja, tapi semoga full squad tim. nanti juga ya. Semuanya. Semuanya. Tak usahain ya, semuanya comeback. Nanti berasa kayak comebacknya. Yoi, Big Bang. Ini Om, Superhero Tyson. Oke. Balik semua kan. Nanti tak usahain Om Bay, Bang Randy, Om Solbrand. Ada juga nanti ya kita kalau diskusi itu kayaknya bisa 2 jam. Sebetulnya namanya tuh lupa. Syarif. Oh iya itu. Sarif, Tahu. Mamang Zarif ya. Iya. Tahu usahain aja. Jadi terima kasih banyak teman-teman ya. Itu aja sih, kita cuman ngobrol-ngobrol doang. Yes. Nggak membahas satu konteks tertentu yang Seru-seruan aja Ya. silaturahmi. Jadi bukan konteksnya ngebahas yang overhead saber, Yes. nggak bahas soal Rivas, enggak, udah random aja Yes, obrolan boys. di video hari ini mah. Yo. Thank you guys. Jadi nanti aku juga bakal hadir di channelnya Ekyo ya. Ditunggu teman-teman ya. Jangan lupa subscribe channelnya Ekyo teman-teman. Terima kasih dan jangan lupa like, share, subscribe ya. Stay healthy dan stay safe. Bye.